Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi cara membuat dan menghitung luas permukaan tabung dengan GeoGebra, yaitu GeoGebra klasik 5. Baik, untuk itu saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat, yaitu sebuah tabung yang kita bisa putar-putar. Kemudian nanti kita akan bisa menghitung, yaitu volume dan luas permukaan tabung. Nah, file ini nanti akan saya bagikan adalah merupakan proses yang cukup panjang, sehingga file ini nanti akan saya bagikan secara gratis. Silahkan download di deskripsi ini. Nah, untuk membuat aljabar ini, fungsi aljabar, nanti kita akan jelaskan nanti pada video selanjutnya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tabung menggunakan GeoGebra. Baik, yang baru bergabung, jangan lupa nanti setelah menonton untuk bisa like, share, dan komentar yang santun dan memberikan masukan pada video kami. Dan jangan lupa nanti juga subscribe, like, dan share pada teman-teman kita, khususnya guru matematika dan siswa juga bisa menggunakan file ini sehingga bisa menghitung tabung baik luas dan volumenya, dan klik lonceng untuk memperoleh video-video lanjutan dari channel Ismail Bahanan. Baik, saya akan mensimulasikan terlebih dahulu, yaitu ini gambar sebuah tabung yang memiliki ciri dua lingkaran antara alas dan atas sama. Kemudian di sini adalah ada gambar sebuah lingkaran yang saya buat pertama kali untuk membuat tabung ini. Nah, file ini dapat digunakan menghitung sebuah volume dan luas tabung secara langsung. Di sini saya telah memasukkan angka 3,5 dan tingginya 10. Maka volume akan otomatis bisa terhitung begitu luasnya. Jika saya ganti angka 7 di sini, kita enter, nah maka volume dan luas akan otomatis dan tabung semakin besar. Jika saya ubah misalkan jari-jarinya 3, dia semakin kecil dan lonjong. Jika volume tinggi tabung saya ganti 5, nah di sini juga akan berubah secara otomatis. Ini adalah sebuah file aplikasi GeoGebra yang telah saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya mencoba lagi, misalkan bagaimana cara memutar ini. Kita langsung saja menunjukkan pada gerakan di sini. Nah, di sini tidak ada tanda putaran, sehingga langkahnya dengan cara klik di bagian sini. Kita klik, baru muncul di sini beberapa menu, baik tabung yang nanti saya buatkan, saya contohkan pada tutorial berikut ini. Nah, tabung di sini dapat diputar dengan cara klik di sini, rotasikan 3D. Nah, di sini bisa diputar-putar. Nah, bisa juga diputar mundur ini, bergerak. Kita bisa juga mengubah arahannya begini. Nah, di sini. Nah, ini bisa juga kita memutar-mutar. Nah, termasuk kecepatannya memutar di sini juga bisa kita lihat. Semakin kanan, semakin cepat. Ini adalah pemutarannya. Itulah nanti bisa mencoba sendiri nanti setelah di-download melalui laptop masing-masing. Baik, itulah cara demonstrasi saya yang saya tunjukkan pada file ini. Baik, saya akan membuka kembali sebagaimana cara membuat tabung seperti ini menggunakan GeoGebra. Yuk, tetap simak untuk video-video saya. Saya akan mulai, yaitu dengan berkas jendela baru di sini. Jendela baru, saya akan membuat tabung di sini. Nah, untuk membuat tabung, pada menu GeoGebra ini masih belum muncul menu di 3 dimensi, sehingga yang hanya tampak adalah tampilan aljabar dan tampilan grafik. Untuk itu saya akan menampilkan, yaitu grafik 3D-nya di sini. Ya, jadi 3 dimensinya akan muncul di sebelah kanan. Ada juga yang dengan cara menampilkan dari sebelah kanan. Nah, itulah cara menampilkan 3 dimensi. Baik, saya akan mencoba membuat tabung di sini 3 dimensi. Langkah pertama, saya akan menghapus dulu sumbu X, Y, Z-nya ini beserta namanya plane ini. Diputar-putar nih. Saya akan hapus dulu dengan cara klik tampilan grafik. Nah, di sini sumbunya saya hapus, kemudian petanya
saya hapus. Nah, sini kemudian ini plan, artinya saya hidden, tidak saya tunjukkan. Kemudian perluas dengan cara klik kanan pada tampilan grafik ini, sehingga nanti 3 dimensi ini dapat terlihat lebih luas. Di sini dengan cara memilih large, di sini kita close saja. Nah, close saja di sini. Baik, untuk membuat tabung di sini agar dinamis, langkah pertama kita buat yaitu namanya R. Kita ketik di sini R kecil, misalkan sama dengan 3, bebas. Ini adalah namanya slider yang telah dipelajari pada tutorial sebelumnya. Kemudian perlu juga T, yaitu kita isi misalkan 4. Nah, dari slider ini kita akan membuat yang pertama lingkaran. Nah, slider ini nanti akan berfungsi untuk menggeser antara ukuran jari-jari dan tinggi. Langkah pertama, buatlah lingkaran. Di sini kita memilih sebuah lingkaran. Cari di sini lingkaran dengan jari-jari tertentu. Di sini kalau saya klik di sini, nah di sini ada lingkaran, klik. Carilah dengan jari-jari tertentu. Di sini saya dengan pusat dan jari-jari klik lingkaran yang di sini, yang nomor 2. Itu saya lepaskan di pusat koordinat di sini. Nah, di sini jari-jari saya ganti agar interaktif, saya ganti dengan R. Kita klik OK saja. Nah, di sini terbentuklah lingkaran alas. Maka di sini juga akan muncul persamaannya. Kemudian untuk membuat tabung cukup langsung kita menampilkan 3D. Di sini sembunyi karena saya klik pada tampilan aljabar. Kalau diklik di sini, maka dia akan muncul menu, yaitu di sini yang namanya silinder atau prisma. Nah, agar nanti interaktif, maka saya akan menggunakan yaitu sebuah prisma namanya paksa ke prisma. Kenapa? Karena tabung merupakan prisma khusus yang alasnya berbentuk lingkaran. Oleh karena itu, agar ini berbentuk tabung, caranya klik dulu pada daerah tampilan 3D ini. Kemudian kita arahkan ke menu. Jika misalkan belum tampil seperti ini, maka kita klik dulu di daerah tampilan grafik sehingga muncul yaitu 3 dimensinya. Kita pilih di sini dengan cara paksa ke prisma, ya. Fungsinya adalah untuk menentukan tabung secara otomatis. Caranya klik pada lingkaran ini. Nah, di sini kita akan menentukan ketinggiannya. Kita isikan dengan T sama dengan 4. Fungsinya artinya nanti jika kita menggunakan slider, maka T dan R-nya akan bisa digeser dengan menggunakan geseran. Oke saja. Nah, tabungnya akan terbentuk. Jika kita putar, maka tabungnya akan bisa terlihat seperti ini. Jika sisi tegaknya kita beri warna, cukup kita beri warna dengan warna berbeda. Kita seleksi dulu dengan cara begini, data dulu, kita klik, kita beri warna di sini dengan warna misalkan hijau. Jika kita putar, maka di sini akan terlihat seperti ini. Jika atasnya kita ubah bentuknya seperti ini, bisa dengan cara di sini, kliknya juga di daerah ini, kita ubah warnanya kuning, nah, atau merah. Di sini akan tampak nanti dengan cara klik di sini kita bisa melihat sisi alas dan sisi atas. Tentunya tabung ini dengan jari-jari 3 dan tinggi 4, maka dia nanti akan bisa kita ukur juga baik volume maupun luasnya dengan cara klik pada bagian ini. Sini ada luas. Kalau kita klik di daerah ini, maka luasnya akan muncul 28,27. Jika kita klik volumenya, ini adalah luas alas. Sedangkan volumenya kita klik di sini, maka volumenya di sini 113. Jika kita R-nya kita geser-geser di sini dengan R misalkan 3,5, di sini akan otomatis. Kemudian tingginya kita geser-geser dengan angka 5 misalkan, maka akan berubah juga volumenya, termasuk luas alas. Baik, itulah cara membuat tabung menggunakan aplikasi GeoGebra. Maka silakan yang baru menonton, jangan lupa tetap subscribe sehingga bisa mengikuti materi-materi GeoGebra dari channel Ismail Bahanan. Semoga materi ini bermanfaat.
Dan jangan lupa untuk berbagi agar semuanya bisa menerima ilmu ini dengan sempurna, khususnya adalah bangun ruang sisi lengkung pada materi tabung. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.